Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom, mari kita lambaikan tangan kita. Saya percaya hari ini ada sukacita yang luar biasa. Amin. Saudara yang mengikuti ibadah di rumah-rumah pun saya percaya hadirat Tuhan akan nyata di rumah-rumah saudara. Mari saya undang kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan katakan di hadapan Tuhan, saat indah saat aku berhadapan denganmu Bapa. Karena di saat ini adalah saat di mana aku boleh bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan saat indah. Saat indah. Ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu
yang melihat setiap hati kami. Biarlah pada pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk masuk di dalam ruang kudus-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah benar-benar hati dan pikiran kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera surga itu ada bagi setiap kami. Urapan Tuhan ada bagi setiap kami, mengalir, memberikan sukacita, memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara bersyukur memiliki Tuhan Allah yang ajaib. Amin. Sungguh terpujilah nama Tuhan Allah kita. Mari kita bertepuk tangan. Amin. Oh, sungguh Kau Allah yang ajaib. Oh, kami percaya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia Allah yang kuat dan amin. Amin.
Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini. Seberapa banyak dari saudara yang rindu untuk benar-benar menikmati hadirat-Nya. Dia adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang mulia. Bahkan Dia rela meninggalkan tahtanya di sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa ini. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Nya semata, kita dilayakkan untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus-Nya. Mari kita katakan Allah yang suci. Allah yang suci. Surga bumi punya
Oh sungguh mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian dan oh sungguh mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Oh, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Oh, sungguh Dialah Allah Tuhan yang ajaib. Sungguh, biarlah pada pagi hari ini Tuhan sendiri bekerja di antara kita. Roh-Nya yang kudus menaungi setiap kita. Yang sakit disembuhkan. Yang memiliki beban berat, Tuhan yang akan melegakan engkau. Sebab Dia Tuhan Allah yang mengetahui apa yang kau butuhkan dan bukan apa yang kau inginkan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Kasih setianya begitu luar biasa. Cukup kasih setianya bagi engkau dan saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dengan hati yang terbuka, dengan roh yang terbuka di hadapan Tuhan, bersama-sama mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mari kita bersyukur. Sebab kasih karunia-Nya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Hiarana karala mase, hiarana yarana makarala mo. Sebab kasih setiamu, kemurahan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Hiarara makarala masyarakat. Hiarara kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kirana makarana masyarakat. Kaulah Yesus Tuhan. Ya Yesus, inilah setiap hati kami. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah tidak ada satupun firman urapan-Mu yang terluput dari setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah hati kami dan pikiran kami serta roh kami dipersiapkan dan dikuduskan
untuk boleh menerima firman kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman kudus Tuhan. Haleluya, amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya pagi ini akan bicara soal Yakub yang di masa tuanya dalam usia senja diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Ya. Yakub mempunyai 12 anak, minimal itu, mungkin lebih, tapi jelas 12 anak. Antara lain Yehuda, antara lain Lewi. Dari keturunan Yehuda nantinya akan lahir seorang Mesias, Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yehuda itu disebut Yahudi. Tuhan Yesus dan murid-muridnya 12 rasul, semuanya orang-orang Yahudi. Ya, saudaraku, ya, mari kita lihat betapa hebatnya bangsa Israel. Bangsa Israel, keturunan Yakub ini diberkati Tuhan, selalu ditolong Tuhan, dijadikan miliknya Tuhan, bangsa yang kudus. Arti kata kudus adalah khusus. Jadi bangsa Israel itu dikhususkan Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh campur maur dengan yang lain. Tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Hanya untuk Tuhan saja. Saudaraku, kita melihat itu. Betapa kasihnya Tuhan. Dipelihara, ditolongnya mulai dari Mesir keluar. Di padang gurun sampai Kanaan, selalu ditolong Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, diluputkan Tuhan dari segala bahaya, dari semua musuh-musuh. Seperti biji mata Tuhan, Tuhan menuliskan pada telapak tangannya. Tidak pernah dilupakan Tuhan. Inilah Israel. Nah saudaraku, Israel itu artinya sahabat Allah atau hamba-hamba Allah. Isra itu nama artinya hamba, El itu Tuhan, Allah. Elohim, Elu. Nah saudaraku, Israel artinya hamba-hamba Allah yang harus melaksanakan hanya tugas dari Allah. Ya, selanjutnya kita melihat bahwa Israel itu ditolong Tuhan, dijaga Tuhan,
dilindungi Tuhan. Nah, apa maknanya bagi kita semuanya? Kita semua ini adalah Israel rohani. Sama-sama dijaga Tuhan, miliknya Tuhan. Kita ini adalah umat yang kudus, bangsa yang kudus, yang dikhususkan Tuhan. Saudara dikhususkan Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas dan rencana-rencana Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tolong. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi kamulah, saudara-saudara itulah bangsa yang kudus, umat yang dikuduskan Tuhan. Engkau ini kudus, dikhususkan Tuhan. Jadi hidupmu tidak sia-sia, masuk rencana-rencana Tuhan. Saudaraku, kalau saudara boleh berada di sini, itu adalah karunia Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Marilah kita melihat itu. Tuhan melindungi engkau, menjagamu, menjadikan saudara biji mata Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihimu dan mengkhususkan kamu. Dikhususkan. Itu artinya dikuduskan. Dikhususkan untuk melakukan rencana-rencana Allah. Nah saudaraku, apa rencananya? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat. Memberitakan apa saja yang telah diperbuat Tuhan. Apa coba? Yang paling besar apa? Kenapa? Kenapa saudara dikhususkan Tuhan? Coba jawab. Boleh jawab silakan. Bukan sebentar. Saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu sungguh. Beritakan ini, beritakan kepada semua orang. Berkat yang lain menyusul. Tapi intinya satu. Saudara dan saya boleh percaya Yesus. Dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Luar biasa. Bilang, kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Anak Bapa. Maka itu di dalam doa berkat selalu saya katakan penyertaan Allah Bapa. Selalu menyertai engkau. Memberkati, menyertai saudara semua. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, berkat yang lain tentu ada. Dia melindungimu, menjagaimu, meluputkan kau dari semua kecelakaan, meluputkan kau dari semua bahaya, tetap dilindungi Tuhan. Haleluya. Ya, sungguh
saat-saat ini kita harus banyak berdoa. Sesuatu telah terjadi, petunjuk akhir zaman. Makin hari bukan makin baik, makin rusuh. Dari segi sosial, kita melihat banyak sekali aliran-aliran yang siap mengubah Pancasila, yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus berdoa dan berdoa. Terutama menjelang 2024, harus banyak berdoa. Gereja harus mendoakan Indonesia. Ini akhir zaman. Semua nubuatan-nubuatan di Wahyu pasti digenapi. Nah saudaraku, tidak ada jalan lain, hanya berdoa, hanya bergantung pada Tuhan Allah. Ya. Nah, makna selanjutnya adalah kita melihat kita ini dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Imam-imam yang diberi kuasa, imamat yang rajani. Doa-doa kita selalu didengar Tuhan. Doa kita didengarkan Tuhan. Ini luar biasa. Tidak semua orang kita diberikan namanya. Kita belum meminta atas nama Tuhan Yesus. Maka tuh, jangan minta yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena saudara boleh minta atas namanya. Hati-hati. Kalau kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti tidak dikabulkan. Berdoalah dan berdoalah. Sebagai imamat yang mempunyai kuasa kerajaan, gunakan wibawamu sebagai raja yang bijaksana, raja yang penuh dengan Roh Kudus, raja yang penuh dengan kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan hanya satu, bacalah firman Tuhan, bergaullah dengan Dia, selalu ikut Bible study, ikut kebaktian, mendengarkan suara Tuhan tiap hari. Itu penting. Bergaullah dengan Tuhan Yesus. Sehingga saudara mengenali apa kehendaknya. Nah, saudaraku, kita melihat suatu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita. Dikhususkan IRC bertahun-tahun menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Tahu? Coba kita nyanyikan yang terutama. Yuk saya ajak kita semua bangkit berdiri ya. Utama
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan, apakah saya cinta Yesus? Apakah sungguh kita makin hari makin cinta Dia, makin mengenal Dia, dan menjadi imam-imamnya yang rajani. Sungguh saudaraku, renungkanlah. Apakah yang terutama di dalam hidup ini? Memuliakan namanya, meninggikan namanya, sehingga kita semuanya makin cinta Yesus. Ini penting sekali. Renungkanlah. Mari kita berdoa. Kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami boleh menyerukan nama-Mu, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan satu sama lain, muliakanlah Tuhan. Amin. Karena Dialah Allah yang patut untuk kita tinggikan. Mari sebagai umat pilihan Tuhan pada pagi hari ini, kita membawa bangsa dan negara kita ke hadapan Tuhan. Amin. Saudara siap? Mari kita masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk poin yang pertama, kita bersyukur untuk penurunan COVID yang terjadi di Indonesia secara khusus. Kita bersyukur
untuk hal itu dan kita berdoa supaya warga negara Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penurunan COVID yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan angka akan semakin menurun. Angka penularan COVID akan semakin menurun. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa kembali beraktivitas dengan baik tanpa ketakutan. Tuhan, tolonglah Tuhan setiap warga negara Indonesia. Kami tetap waspada di hari-hari ini. Kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan, tolong kami warga negara Indonesia menjadi warga yang taat akan pemerintah kami. Kami percaya Tuhan, semuanya ini Tuhan kami akan lakukan untuk kebaikan kami bersama, untuk kesehatan warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas bangsa kami. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Secara khusus Tuhan, pemulihan ekonomi akan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan di dalam pendidikan pun akan terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa untuk vaksin di negara kami nih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk masyarakat Indonesia yang bersedia untuk divaksin Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengadaan vaksin, untuk pembiayaan vaksin, untuk pendistribusian hingga memberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar hingga seluruh masyarakat Indonesia boleh tervaksin. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat yang belum tervaksin Tuhan, dengan berbagai alasan, kiranya Engkau yang bukakan pikiran dan hati mereka untuk mau divaksin. Untuk mereka yang belum boleh divaksin karena penyakit Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa berikan tubuh yang sehat dan kuat agar boleh divaksin. Kami percaya Tuhan, pemulihan kesehatan akan segera terjadi karena ada Engkau yang turut mengawal. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari saat ini juga kita berdoa bagi anak-anak bangsa ini, yaitu anak-anak sekolah, di mana pada hari Senin ini mereka sudah mulai masuk sekolah tatap muka terbatas. Kita berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak kita juga, supaya mereka tetap sehat dan tidak akan muncul klaster baru di sekolah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini secara khusus kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah. Tuhan berkatilah mereka. Kalau pada hari Senin ini sudah akan diberlakukan tatap muka secara terbatas, Tuhan kami mohon berkat-Mu. Biarlah anak-anak kami, anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Supaya walaupun mereka harus pergi ke sekolah secara terbatas, tapi mereka tetap kuat dan sehat. Dan kami percaya tidak akan ada klaster baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Kami juga berdoa bagi semua sekolah-sekolah yang ada. Biarlah mereka siap dengan segala protokol kesehatan yang ketat. Supaya sungguh-sungguh anak-anak aman dan nyaman. Dan guru-guru pun aman dan nyaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya semua berada di dalam rancangan-Mu, semua ada di dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu rindu berdoa untuk seluruh jemaat IRC. Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka masing-masing. Engkau tahu setiap pergumulan kehidupan hari-hari ini. Tuhan, mohon kiranya tangan-Mu terulur untuk memberkati sidang jemaat-Mu. Ada di antara mereka yang susah, biarlah penghiburan oleh Roh Kudus diberikan. Kalau ada di antara mereka yang
kurang sehat, biarlah Allah penyembuh, Yesus Kristus, boleh memberikan kepada mereka kesembuhan, tubuh yang kuat. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan, Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber berkat. Berkat-Mu tidak pernah kurang untuk dilimpahkan bagi setiap mereka yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepadamu. Kami percaya janji firman-Mu, yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Mereka terjatuh tetapi tidak akan tergeletak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Engkaulah Allah El Shaddai. Engkaulah Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup mendengarkan setiap seruan doa umat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan El Shaddai, El Shaddai. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Oh Tuhan, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Oh, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang maha kuasa. Kami memiliki Allah yang menopang kehidupan bangsa kami dan kehidupan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk jemaatnya dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pesan dari Pastor Quintin yang sempat beberapa saat ke tempat ini. Mari kita mendengarkan karena beliau rindu sekali untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat IRC. Shalom to my family and friends in Emmanuel Revival Center. Shalom kepada keluarga yang ada di dalam ERC Malang. I have deeply missed all of you, Saya sangat merindukan saudara sekalian, especially to one of my best friends, Pastor Danny. khususnya saya merindukan sahabat saya, Pastor Denny, And I'm so happy to be here dan saya senang ada di sini bisa membagikan pesan. to give a small message that I believe come from God. Pesan sangat singkat yang saya rasa dapat dari Tuhan. In Philippians 4 verse 13, Di Filipi 4 ayat 13, it says, I can do all things through him who gave me strength. aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberiku kekuatan. I can do all things Aku dapat melakukan segala sesuatu through him that gave me strength. di dalam Dia yang memberiku kekuatan. In this pandemic that we are facing, Di dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, when you feel sad, you feel in difficult situation, kalau saudara merasa sedih, merasa bahwa sangat sulit sekali situasi ini, remember you can find your strength in Jesus Christ. tetaplah ingat bahwa saudara tetap bisa menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Put your eyes upon Jesus. Teruslah memandang kepada Yesus, mengingat siapa Tuhan. And I believe he will carry you through. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membawa saudara melewati masa-masa ini. So the church, listen carefully. Put your eyes upon Jesus. Umat Tuhan, ingatlah selalu untuk mengingat siapa Tuhan kita. I want to just say that I love you guys and I miss you guys. Saya mau mengatakan bahwa saya mengasihi saudara dan saya merindukan saudara sekalian. And hopefully when the restrictions are over,
I will come to Malang to see you guys. Dan mudah-mudahan ketika semuanya lebih baik, kami akan bisa pergi ke Malang bertemu dengan saudara. I pray for you guys. Kami berdoa buat saudara. And God bless you. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan bagi saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin dan juga yang berulang tahun pernikahan. Mari jika ada di tempat ini boleh bangkit berdiri, jika di rumah-rumah silakan Bapak Ibu Saudara berdiri di tempat masing-masing. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita nyanyikan selamat ulang tahun. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan. Untuk mereka yang bersekolah Tuhan, Kau berkati setiap mereka Bapa. Untuk yang bekerja Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk penyertaan-Mu yang tiada henti untuk setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja untuk setiap mereka. Tuhan kiranya kesehatan Kau tambahkan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang penuh daripada-Mu ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pernikahan juga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau selalu menaungi setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi nahkoda dalam bahtera kehidupan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, nanti boleh memasukkan persembahan Bapak Ibu di kotak putih yang sudah disediakan di bagian belakang setelah ibadah ini selesai tentunya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah boleh melaksanakan atau memberikan persembahan melalui rekening GBI IRC. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas setiap kasih dan anugerah-Mu. Berkat-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa menghitung berapa besar dan berapa banyak berkat-Mu. Tetapi inilah rasa syukur kami dan rasa hormat kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengkuduskan. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Oh sungguh, Dialah Tuhan Allah yang besar. How great is our God. Amin. Mari kita kumandangkan how great is our God. How great
anugerah Tuhan. How great. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Sungguh, penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertaimu, menuntunmu, melindungimu hari ini selama-lamanya. Amin. Amin, katakanlah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.